wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5B, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba sebelum Ibu memulai kepada pembelajaran, kita cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, na, aha aha, semangat. Oke, luar biasa ya. Ada semangat. Sebelum kita membaca doa, tolong dirapikan dulu, mejanya diluruskan, ya, mejanya diluruskan, dan dipersiapkan buku dan alat tulisnya sudah disiapkan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya. Kalau sudah siap, kita baca doa ya. Baca doa dipimpin oleh Al-Hadi. Silakan pimpin, kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillah
berjudul Garuda Pancasila ya. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Kelompok 1 hadir semua? Hadir ya. Haikal, kemudian Al-Hadi, Evi, dan Zin ya, hadir semua. Kelompok 1, alhamdulillah. Kelompok 2 Yasan hadir, Rifki, Widya, dan Saputra ya, bagus. Kelompok 2 juga hadir. Kelompok 3 Muhammad Hasan, Fahid, Zulfa, dan Alma ya, hadir ya. Kelompok 3 hadir. Kelompok 4 Suri, Naila Oktaviani, Rafa, dan Ilham. Oke, semuanya hadir semua ya. Nah, ini kondisi kalian sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan ya. Oke. Kemudian selanjutnya sebelum Ibu memasuki kepada inti pembelajaran hari ini ya, Ibu akan menanyakan dulu nih, apa yang akan terjadi jika semua elang di hutan tiba-tiba punah? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Zini. Akan seperti apa bila orang tiba-tiba punah? Oke, dapat mempengaruhi keberadaan hewan lain yang menjadi mangsa elang ya, seperti burung kecil atau reptil yang populasinya bisa terancam ya. Nah, selanjutnya, mengapa tumbuhan disebut produsen dalam rantai makanan? Oke, Yasan dulu, Yasan. Kenapa sih? Karena mereka mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi produsen dalam rantai makanan itu ya merupakan makhluk yang bisa membuat makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Oke, bagus ya jawaban tadi Juni, kemudian Yasan. Nah, selanjutnya, apakah setiap makhluk hidup punya peran penting dalam ekosistem? Punya tidak? Ada yang bisa menjawab? Oke, Al-Hadi, boleh. Al-Hadi, silakan. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga
tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertama, terlihat jelas tidak? Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan, ya. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar, ya. Yaitu nanti kita pelajari mengenai ekosistemnya di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, ada contoh, ya. Contoh mengenai gambar. Sebelum Ibu memberikan contoh, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi, ya. Semuanya berdiri. Silakan semua berdiri. Kita melakukan ice breaking gerakan hewan yang ada di laut, ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 harus tetap semangat dan kompak, ya. Kita mulai, siap? Kita mulai, siap? Siap. Oke, kita mulai. Ikan buntal, kepiting, ada ubur-ubur, di laut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, barusan itu adalah contoh dari gerakan hewan yang ada di laut, ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ya, coba ini ekosistemnya ada di lingkungan mana? Hutan, sungai, atau sawah? Sawah. Di sawah biasanya ada apa sih? Ada rumput, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada belalang. Terus ada katak, ya. Kemudian ada ular, ya. Kemudian juga ada jamur, ya. Nah, berarti kalian ini biasanya sering main ke sawah, ya. Nah, karena tahu semua binatang yang ada di sawah. Oke, perhatikan dulu. Pertama, ada rumput. Nah, ini adalah jenis rantai makanan pada ekosistem apa? Sawah. Iya, betul. Pada ekosistem sawah, ya. Nah, pertama, dalam rantai makanan itu, ya, pelakunya ada apa saja, komponennya ada apa saja. Yang pertama, rumput itu sebagai apa? Hah? Sebagai produsen yang dimakan oleh apa? Iya, yang dimakan oleh belalang. Belalang itu menjadi konsumen apa, Haikal? Konsumen ke-1, ya. Lanjut, setelah belalang dimakan lagi oleh katak sebagai konsumen apa? Kedua, atau kita sebutnya konsumen sekunder, ya. Nah, setelah katak dimakan oleh siapa? Ular sebagai konsumen tiga, ya, atau konsumen tersier yang mencapai puncaknya. Kemudian yang terakhir ada elang, ya, yaitu konsumen ke-4 sebagai konsumen final, ya, dari paling puncak itu konsumen ke-4. Nah, elang, ya, ini akan diurai menjadi oleh jamur, ya. Jamur ini adalah disebutnya decomposer atau pengurai. Nah, dari jamur nanti kembali lagi menjadi rumput, ya, yang menghasilkan makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Melalui fotosintesis. Nah, itu sekilas
di mana setiap makhluk hidup punya tempatnya masing-masing. Hanya saja mereka juga termasuk dalam menu yang bisa disantap. Ada berbagai macam makhluk hidup di luar sana, mulai dari ganggang yang sangat kecil hingga paus biru yang sangat besar, dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka butuh makanan untuk bertahan hidup. Pergerakan nutrisi yang tak pernah berhenti di alam menjadi alasan kenapa setiap makhluk hidup bisa bertahan hidup. Ambil contoh rumput yang kita injak. Rumput ini seperti koki mandiri yang memasak makanannya sendiri memanfaatkan sinar matahari. Kemudian datanglah seekor kelinci, penikmat rumput sejati dan melahapnya. Seekor rubah yang licik mungkin ada di dekatnya, diam-diam mendekat dan memangsa kelinci itu. Nah, ketika rubah mati, dia akan menjadi santapan bakteri. Makhluk kecil ini seperti kru pembersih, mengurai sisa makanan dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk tanah yang memberi makan rumput. Tentu saja di surga kuliner ini ada beragam variasi. Rumput tidak hanya dimakan kelinci, dan kelinci punya banyak pilihan selain rumput. Rubah sebagai pemakan segala bisa menikmati beragam hewan dan tumbuhan, dan inilah yang menarik. Setiap karakter unik ini bisa menjadi bagian dari beberapa rantai makanan. Seluruh rantai makanan yang saling berhubungan dan bersinggungan ini menciptakan jaringan makanan aneh di mana semua terhubung oleh selera makan mereka. Jadi apakah manusia yang menjadi pemangsa utama dalam rantai makanan? Mungkin kamu mengira begitu, tapi sebenarnya lebih rumit dari itu. Ada banyak makhluk perkasa di luar sana seperti singa, serigala abu-abu, dan hiu putih besar. Mereka jelas predator teratas. Mereka makan daging sepanjang waktu, dan terlepas dari beberapa pengecualian yang jarang terjadi, mereka tidak perlu khawatir akan menjadi santapan makhluk lain kecuali manusia. Jadi kalau kita bisa mengalahkan predator teratas ini, apakah itu berarti kita akan duduk manis di puncak rantai makanan? Itu semua tergantung pada cara kita mendefinisikan predator. Apakah yang dimaksud adalah membunuh hewan lain hanya untuk mendapatkan makanan enak? Dan apakah ini termasuk manusia gua zaman dulu atau hanya manusia modern? Kebiasaan makan kita dulu lebih banyak bergantung pada konsumsi daging, terutama di zaman kuno. Tapi itu mungkin tidak berlaku saat ini. Sekarang dalam dunia ekologi yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan satu sama lain dan lingkungannya, posisi kita dalam rantai makanan tidak ditentukan oleh apa yang memakan kita atau apa yang bisa kita makan. Ini lebih kepada apa yang kita pilih untuk dimakan. Jadi jika kita hanya melihat kebiasaan makan kita, maka jawabannya adalah tidak. Manusia tidak bisa disebut sebagai predator puncak karena kita tidak melahap semua yang kita tumbangkan. Berdasarkan hal ini, beberapa ilmuwan memutuskan untuk mencari tahu di mana tepatnya posisi manusia dalam rantai makanan yang mereka sebut sebagai tingkat trofik. Para ilmuwan biasanya menetapkan tingkat trofik pada skala 1-5. Tumbuhan, karena mereka menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi, berada di tingkat 1, sementara herbivora berada di tingkat 2. Lalu ada kelompok tingkat ketiga yang hanya memangsa herbivora, dan kelompok tingkat keempat yang memangsa karnivora tingkat 3. Dan polanya terus berlanjut. Untuk omnivora seperti kita, nilai tingkat trofik diperoleh dengan merata-ratakan level yang kita lahap ditambah 1. Jadi kalau kamu mengonsumsi setengah tanaman dan setengah herbivora, kamu termasuk omnivora tingkat 2,5. Jadi berbekal data ini, para ilmuwan mulai bekerja. Mereka menganalisis konsumsi makanan kita di seluruh dunia dan menetapkan tingkat trofik untuk setiap makanan lezat yang kita santap. Menurut penelitian mereka yang dipublikasikan 1 dekade lalu, mereka menemukan bahwa rata-rata 80% kalori harian kita berasal dari tanaman dan 20% sisanya berasal dari daging dan ikan. Jadi pada skema tingkat trofik, kita berada di tingkat 2,21. Itu menempatkan kita sejajar dengan ikan teri dan babi. Keseluruhan subjek ini menjadi sedikit lebih kompleks saat kita bepergian. Ini karena tingkat trofik kita berbeda-beda di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Burundi, tanaman mencakup 96,7% dari menu makanan lokal. Sehingga masyarakat di sana memiliki tingkat trofik 2,04. Di sisi lain, di Islandia, di mana daging memenuhi sekitar setengah dari menu makanan, tingkat trofiknya melonjak hingga 2,57.
Kita tidak boleh menipu diri sendiri. Manusia menjadi ancaman yang lebih besar bagi hewan lain dibandingkan ikan teri dan babi. Tidak heran para ilmuwan lain berpendapat manusia itu adalah predator super. Mereka menciptakan istilah ini untuk menggambarkan betapa cepatnya kita memusnahkan spesies lain. Bahkan sekelompok ilmuwan dari Kanada menerbitkan sebuah laporan pada tahun 2015 di mana mereka membandingkan aktivitas berburu dan memancing manusia dengan predator darat dan laut lainnya. Dan coba tebak, apa temuan mereka? Manusia memusnahkan mangsa dewasa dengan kecepatan hingga 14 kali lebih tinggi daripada predator lainnya. Bicara soal makanan yang bisa ditemukan di alam liar, para ilmuwan dulunya percaya ubur-ubur tidak terlalu penting dalam ekosistem. Itu karena mereka dianggap tidak terlalu bergizi seperti hewan laut lainnya. Ternyata hewan mirip agar-agar itu lebih dari sekedar makhluk yang meliuk-liuk tanpa tujuan di perairan kita. Mereka mungkin seperti rumah roti jahe bagi ikan-ikan yang menawarkan suguhan lezat dan rumah yang nyaman. Ubur-ubur sekarang dikenal sebagai penyedia rumah bagi ikan. Ikan-ikan ini memanfaatkan ubur-ubur sebagai pengawal pribadi mereka dari para pengganggu di lautan, melindungi mereka dari predator yang mengintai. Benar-benar layanan VIP ya. Tapi bukan itu saja, ubur-ubur juga menyajikan prasmanan makan sepuasnya untuk para perenang kecil ini, memberi mereka asupan makanan yang dibutuhkan. Temuan baru ini mematahkan apa yang kita ketahui tentang ubur-ubur. Mereka dulu punya reputasi buruk, dicap sebagai predator ganas yang sering melahap telur dan larva ikan. Dan tahukah kamu, ini sangat berarti di bidang bisnis. 2/3 spesies ikan yang membentuk kerjasama unik dengan ubur-ubur sebenarnya punya nilai komersial. Inilah ikan-ikan besar dalam industri seafood yang dulunya sempat terpuruk, tapi kini kembali berjaya. Penjelasan tentang ubur-ubur tidak berhenti di situ. Persiapkan dirimu untuk plot twist yang evolusioner. Rupanya kerjasama ubur-ubur ini mungkin telah menyebabkan beberapa spesies ikan berpindah tempat tinggal. Bayangkan ikan-ikan berkemas dan melambaikan tangan ke habitat perairan terbuka. Siapa sangka ubur-ubur punya kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang mengubah kehidupan seperti itu. Teori rantai makanan ini mungkin terdengar seperti seolah semua hewan itu brutal dan primitif, menunggu dengan sabar dalam kegelapan untuk memangsa spesies yang lebih lemah. Tapi tidak begitu adanya untuk semua hewan. Contohnya saja koala, mereka seperti penikmat santapan mewah di dunia hewan. Itu karena mereka tidak sembarang memakan daun-daun tua, melainkan sangat peka terhadap dedaunan eukaliptus terbaik. Seekor koala bisa menghabiskan berkilo-kilo daun eukaliptus setiap harinya, tapi tunggu dulu, tidak semua daun eukaliptus layak dimakan. Koala-koala ini dengan cermat memilih hanya sekitar 12 dari 300 jenis eukaliptus, seolah-olah mereka punya daftar periksa kecil di cakar berbulu mereka. Kamu tahu perasaan gak enak saat perutmu murka setelah makan besar? Nah, bintang laut ini punya cara unik untuk mengatasi masalah itu dan ini sangat menarik. Makhluk lucu ini suka sekali memperlihatkan perut mereka. Benar, bintang laut bisa berjalan santai di dasar laut sambil memamerkan bagian dalam perutnya. Saat bintang laut melihat kerang yang lezat menggunakan pengisapnya yang andal, ia memutuskan ini adalah saatnya untuk makan. Tapi disinilah letak keanehannya. Alih-alih menjaga perutnya tetap di dalam, bintang laut mengambil lompatan berani dan mengeluarkan lambungnya untuk menyelesaikan pencernaannya. Setelah perut bintang laut menyelubungi kerang, dia akan mengeluarkan cairan pencerna khusus. Mengenai rantai makanan pada ekosistem ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai isi dari video yang barusan kita tonton, yaitu mengenai keseimbangan ekosistem, bagaimana kita menjaga keseimbangan apa? Nah, ekosistem. Nah, ekosistem itu, yang dimaksud ekosistem itu apa? Apa? Adanya hubungan timbal apa? Timbal balik. Ya, dari apa? Dari
tadi disimak ya. Nah, coba kita simpulkan isi dari video tersebut itu tentang apa? Tentang menjaga keseimbangan ekosistem ya. Nah, bagaimana untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, ekosistem itu sangat penting ya, sangat penting untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan hidup ya. Nah, belum ke lingkungan kebersihan, bukan ya Rafa ya, tapi untuk keberlangsungan hidup ya. Nah, semua organisme termasuk manusia ya. Nah, keseimbangan ini melibatkan harmonis ya, interaksi harmonis antara komponen biotik dan non hidup, yaitu manusia ya, dengan abiotik, yaitu faktor non hidup dalam suatu ekosistem. Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan menyebabkan berbagai masalah ya, berbagai hal masalah yang akan terjadi, seperti terjadinya bencana ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan maka akan merusak lingkungan dan terjadi bencana alam. Terus terjadi juga kelangkaan apa? Sumber dayanya ya, terjadi kelangkaan pada sumber daya ya. Juga akan terjadi bencana alam dan kepunahan spesies ya. Nah, itu mengenai keseimbangan dalam ekosistem. Oke, selanjutnya ada penjelasan tambahan mengenai rantai makanan ya. Tadi kita sudah menonton videonya, kemudian kita lihat. Nah, rantai makanan sendiri. Tadi kan ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita bahas rantai makanan. Apa rantai makanan itu? Rantai makanan itu apa? Proses perpindahan. Apa? Proses perpindahan. Proses perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk lain melalui apa? Sebuah proses fotosintesis ya tadi. Oke, nah itu yang disebut dengan rantai makanan ya. Nah, kemudian dalam rantai makanan itu ya terdapat komponen atau pelaku dalam rantai makanan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada produsen ya. Nah, kemudian yang kedua konsumen. Yang ketiga pengolahan, itu disebutnya dekomposer ya. Nah, kemudian ada di sini sebuah gambar ya. Ini contoh dari jenis gambar produsen, yaitu apa? Dinamakan ini rumput ya. Nah, produsen ini makhluk hidup yang membuat makanan sendiri, seperti misalnya pada tumbuhan rumput ya. Nah, menghasilkan makanan sendiri serta bisa menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya ya, dimakan oleh nanti yang disebut setelah produsen itu ada pelaku yang keduanya adalah konsumen. Oke, kita lihat tadi. Selanjutnya ada konsumen. Nah, lihat gambar di sampingnya. Itu gambar hewan apa? Anda sedang memakan apa? Nah, itu termasuk apa? Tumbuhan? Iya, tumbuhan ya. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang memakan produsen ya, memakan produsen ya. Nah, contohnya pada hewan panda yang memakan apa?
connected. Sisa-sisa makhluk hidup seperti apa? Jamur dan juga bakteri. Nah, video di samping ini terdapat adanya rayapnya. Nah, yang sedang apa? Yang sedang memulaikan sisa-sisa makhluk hidup. Disebutnya ini pemulai ya. Jadi ada berapa dalam pelaku rantai makanan? Ada 3 ya. Yang pertama produsen, yang kedua, yang ketiga. Nah, konsumen pun itu ya, ada yang pemakan karnivora dan ada juga yang pemakan herbivora atau pemakan tumbuhan dan pemakan daging ya. Nah, setelah ini sudah dibagi kelompoknya ini ya, sudah dibentuk kelompoknya. Sudah, kelompoknya ada menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah, pada langkah selanjutnya kalian membuat proyek yaitu mengenai hasil dari rantai makanan. Rantai makanan itu kan proses memakan dan dimakan ya. Nah, rantai makanan itu ekosistemnya yang ada di sekitar yang kita bahas itu apa? Sawah. Terus apa lagi? Hutan, laut, sungai. Nah, kita bagi yang menjadi 4 kelompok. Sudah didiskusikan? Sudah ya. Mau membuat proyeknya apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa proyeknya? Diorama ya. Dalam bentuk diorama rantai makanan ya. Nah, masing-masing kelompok ekosistemnya itu berbeda-beda. Kelompok 1 ekosistemnya apa? Kelompok 2 3 hutan, sungai. Oke. Nah, perhatikan. Ini alat bahannya sudah disiapkan? Sudah. Oke. Kalau sudah disiapkan, pertama kalian ya, ini menyambungkan styrofoam atau gabus ya, dijadikan satu. Udah kalian bagi menjadi 2 ya. Nah, sudah disatukan? Sudah. Oke, kalau sudah, ini di sini kan ada berbagai objek gambarnya. Ya, silakan kalian gunting, kemudian nanti dilapisi oleh dus ya, supaya menjadi gambar 3 dimensi. Setelah itu baru ditempelkan menggunakan tusuk sate, double tip, dan tusuk gigi ya. Oke, kita mulai ya. Silakan gambar LKPD-nya juga tolong diisi ya laporannya. Nanti kalau sudah selesai ya, kita satu persatu perwakilan ya, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, dilapisi oleh dus. Kalau
Tidak ada yang diam, semuanya harus bekerja. Ya, nanti di lomba kerja LKPD itu kan ada masing-masing tugasnya mengerjakan apa supaya lebih cepat selesainya. Yuk. Tadi contohnya, contoh gambarnya, oke, sip. Ya, tempelkan dulu. Kalau bisa ini pakai dus supaya terlihat menarik dan rapi. Ya, nah, dilapisi oleh dus supaya nanti gambarnya menjadi 3 dimensi. Ya, ini kita bersihkan. Ini kan masuk ke dalam bentuk diorama. Tadi ini diorama rantai makanan, ekosistemnya apa? Ya, terus tempelkan pada dus bentuk ke dalam. Dusnya mending bagi 2. So, dibagi dulu. Gunting bagian. Mohon. Gunting. Ya. Nah, kalau yang ini langkah ketiga, ini kan rantai makanan pada ekosistem sawah, ya ekosistem sawah. Nah, yang menjadi produsennya siapa? Mulai dari apa dulu? Ya, yang menjadi produsennya ini siapa? Ini kan ada gambar padi ya. Nah, dari padi dulu kan, mulai dari padi. Padi nanti dimakan oleh konsumen satu, yaitu, nah, jadi berurutannya. Mohon. Jadi yang pertama padi dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu. Ya. Saat kami sama, ia disebutkan non koenon diorama rantai makanan. Nah, diorama rantai makanan ekosistem sawah. Ya. Mohon. Bisa? Yang gambar yang besar aja kalian alasi oleh dus. Nah, yang kecil-kecilnya boleh langsung ditempelkan. Nah, ini udah. Nah, mulai tempel-tempel. Ini mulai tempel nih. Pakai ya, tusuk gigi ataupun tusuk sate. Ya. Semenarik mungkin ya tampilannya ya. Nah, nanti judulnya ini di sini. Boleh di atas atau boleh ditempelkan di sini. Ya, bebas cuma ya. Tergantung keindahan yang kalian pilih. Boleh di atasnya atau boleh ditempel langsung pada styrofoam. Pelan-pelan. Ada yang masih bingung? Maaf. Udah selesai itunya, simpan aja dulu. Kemudian lanjutkan menempelkan dioramanya. Nanti semua maju ke depan ya. Mana ininya gambar putarnya? Enggak, udah dilapisin belum? Belum. Ayo ditempelkan dulu. Dan kalau ini sisa-sisanya nanti langsung aja beda batik, lalu ini ya beda batik ya. Bentar. Di sini aja. Ini atau mau pakai pulsa? Nggak masalah. Nah, ya. Nah, lanjut nih.
Iya, masing-masing kelompok presentasikan hasilnya di depan ya. Konsumen pakai mana? Elang kan? Tulisan itu di depan, gambarnya di belakang. Nah, ini yang menjadi konsumen tiganya mana? Oke, konsumen satunya? Ikan kecil udah belum? Ikan kecil. Makan naik tanah. Yang jadi konsumen tiga.
presentasikan ke depan. Yang terpenting di sini ada keterangan produsen, konsumen, dan pemakai. Yuk, silakan maju ke depan. Dari kelompok 4 dulu. Ayo. Ya, sana. Hati-hati. Ilham. Halo. Ayo. Silakan menghadapnya. Lihat ke teman-teman. Udah ya. Pastikan dulu. Silakan kita mulai, jangan bersandar di papan tulis. Maju. Stop. Dimulai. Ucapkan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diorama rantai apa? Ekosistem sungai. Oke, yang pertama lihat ekosistem sungai. Pelaku yang pertama ini adalah apa? Ada apa ini? Jelaskan.
adalah konsumen tiganya. Konsumen ketiganya, nah harimau ya, yaitu konsumen tiga. Kemudian bunga lainnya adalah bakteri. Oke, silakan duduk. Cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya kepada kelompok teman-temannya? Tidak. Sudah jelas? Hasil presentasinya sudah jelas? Sudah. Oke. Kalau sudah jelas, kita kasih apresiasi untuk semua kelompok dengan tepuk hebat. Ya? Oke? Siap? Oke, tepuk hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, hebat semuanya ya. Oke, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Semua kelompok sudah mengerjakan proyeknya. Kemudian selanjutnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dulu. Kita speaking dulu supaya tidak mengantuk ya. Oke. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Oke. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa? Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Mengetahui ekosistem rantai makanan dan jenis-jenisnya. Nah, oke ya. Mengetahui rantai makanan dan jenis-jenisnya. Ya, mengenai ekosistem di sawah, di laut, di hutan, dan di sungai. Ya. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Mengapa? Apa? Siapa? Aladi. Oke, Aladi. Karena ekosistem yang seimbang menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan, termasuk Ketersediaan juga sumber daya alam dan kesehatan manusia. manusia. Oke. Nah, sekarang coba lihat apa peran yang bisa aku lakukan untuk membantu lingkungan sekitarku. Biasa. Mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya hingga berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Penting untuk memiliki kesadaran lingkungan dan berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir, bagaimana perasaan kalian ketika bekerja sama dengan teman kelompok pada hari ini? Gimana perasaannya? Teman, ayo. Menyenangkan bisa saling bertukar pikiran, Ah. melalui diskusi kelompok membangun kekompakan antar Kelompok. Ya, berarti semuanya ini sangat menyenangkan ya, betul? Betul. Kemudian bisa membangun kekompakan antar teman, ya. Oke, nah itu mengenai kegiatan pada hari ini. Selanjutnya
kebijakannya, ya. Nah, coba kita bahas sedikit mengenai penguatan materi dan pesan moral, ya, dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ya, yaitu untuk apa? Untuk kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup sangat tergantung pada kondisi apa? Kondisi apa, San? Lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat juga lingkungan yang seimbang, ya. Nah, ekosistem yang seimbang menyediakan sumber daya alam yang esensial seperti air bersih, kemudian udara segar, juga tanah yang subur, ya. Nah, itu untuk pesan dari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Oke. Kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, ya. Kita sudah mempelajari tentang apa? Ekosistem. Ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik, ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian rantai makanan. Rantai makanan itu yang disebut makan, ya. Nah, kemudian dalam rantai makanan ada pelakunya atau komponennya apa? Apa saja? Produsen ini. Oke, produsen itu disebut apa? Produsen. Nah, penghasil makanan. Dari mana sumbernya? Dari hasil fotosintesis matahari, ya. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu sebagai apa? Hewannya yang memakan apa? Jenis tumbuhan dan daging. Dan disebutnya apa? Herbivora dan karnivora. Dan yang terakhir, pelaku terakhirnya apa? Pengurai. Pengurai itu adalah sebagai jenisnya bakteri dan jamur, mengurai sisa-sisa pada makhluk hidup, ya. Nah, itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia, ya, yaitu tentang sinonim dan antonim. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang masih bingung mengenai pembelajaran tentang rantai makanan ekosistem? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, kalau begitu baik, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu tutup dengan salam, kita baca doa bersama-sama dipimpin oleh Al-Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya, dirapikan sudah. Oke, boleh kelompok satu dulu, silakan berdiri.